Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video Deep Hood Vlog yang ke-42. Apa itu Deep Hood? Jadi Deep Hood ini adalah brand baru saya yang saya mulai 42 minggu yang lalu. Jadi 42 minggu yang lalu saya buat brand baru ini dan saya buat vlognya setiap Rabu jam 19.30 insya Allah. Ini sebagai ajang pembuktian tentang teori-teori saya di YouTube yang alhamdulillah ternyata susah dipraktekkan untuk toko baru. Dan yang paling penting kita bisa berkembang bersama karena betul-betul saya mulai dari nol loh teman-teman, dari awal awal jualan apa, sekarang jualan apa, apa yang salah, apa yang benar dan lain sebagainya. Jadi enak banget untuk napak tilas. Nah, kayak kita mulai untuk minggu ini judulnya adalah bagus mana saya atau Anda. Nah, saya akan kasih lihat data-data input yang menurut saya yang paling penting di Shopee ya, data-data Shopee yang paling penting. Jadi tujuannya ini untuk benchmarking, Anda silakan nge-benchmarking ke data saya atau data di input ini sehingga kalau teman-teman ketemu yang Anda ketemu yang kurang dari di input ini berarti itu penyakitnya teman-teman, mungkin. Jadi bisa membandingkan, jadi bisa nyari penyakit. Nah, saya harap juga teman-teman bisa tulisin juga di kolom komentar, angka-angka teman-teman, jadi saya juga bisa benchmarking ke teman-teman. Oke, kita mulai langsung. Jadi saya sudah bikin tabelnya langsung sambil ngisi. Pertama saya akan bagi berdasarkan last 7 days. Jadi 7 hari terakhir sama last 30 hari terakhir. Ini saya sudah tulis-tulis. Oke, omset seller center kita 7 tahun 7 tahun, 7 hari terakhir 3,5 juta. Oke, 3,5 juta. Pengunjungnya berapa? Pengunjungnya 14.000 pas 14.013. Conversion rate-nya 2,45%. 2,45%. Pesanan dibuat. Nah, ini nanti klik aja ini pesanan dibuat. Ini pentingnya biar tahu berapa sih yang ATC doang. Itu yang penting untuk kita retargeting di produk serupa atau di Sipas. Ini pesanan dibuat yang sudah ngebuat dari semua pesanan yang sudah dibuat tuh 437 dan berapa yang siap dikirim termasuk yang COD. Itu 363. Berarti berarti kan ada rasio ya dari sini ke situ. Dari dikirim ke dibuat itu ada rasio, berarti berapa persen nih yang ATC doang? 368 dibagi 437. Ini 84%, berarti sekitar 16% itu ATC doang. Lalu basket size-nya ada di sebelah sini. 9755. Pesanan dibuat kan? Pesanan dikirim ya, pesanan siap dikirim 9755. Lalu ke iklan. Nah, di Put ini iklannya masih on off, jadi mungkin kurang representatif tapi nggak apa-apa. CTR iklan ya, karena yang saya tampilkan adalah yang rasio. Nah, rasio-rasio ini walaupun on off cukup representatif kok. CTR-nya 1,88%. Conversion rate iklannya itu 58 dibagi 2.500. 58 dibagi 2.500 sama dengan 58 bagi 2.500. Itu di 2,32%. 2,3%. ROAS iklannya, nah ini ROAS iklannya yang jelas penyakitnya si Deputi, tapi alhamdulillah karena organiknya bagus jadi saya nggak terlalu risau. Jadi 351 dibagi 406. 0,86, bayangkan ROAS-nya 0,86. ROAS 0,86 kali. Ini data saya, nanti kita review bareng-bareng. Sekarang last 30 days. Last 30 days-nya kita bikin 30 hari sebelumnya. Kenapa saya bikin 2 waktu kayak gini? Biar ngeliatin ke teman-teman perbandingannya aja sih. Stabil atau nggak stabil. Omsetnya di seller center kalau last 30 days itu 22,095,441. 22 juta ya. Pengunjungnya 72.000. Ini ada peak 25, mantul sell sama 88. Pengunjungnya 72.464. 72.464.
Conversion rate-nya itu di 3,68%. Pesanan dibuat ada 700 salah. 3428 dikirimnya ada 2936. Nah ini sayangnya di seller center doang tuh nggak kelihatan parcel size ya. Parcel size itu ada nggak ya produk terjual dibagi, perlu dilihat penjualan per pesanan. Ya nggak ada parcel size, jadi satu pesanan itu biasanya order berapa pieces sih, itu lumayan penting juga untuk ngecek tingkat cross sell-nya teman-teman. Ini 2936 dibagi 3428. 85%, 86%. Nah bisa dilihat ini stabil ya, jadi sekitar loss 14-15% orang yang ATC doang. Basket size-nya share lebih rendah, 7526 kan, 7526. CTR iklannya 2,05%. Lalu conversion rate iklannya itu 208 dibagi 6.400. 208 bagi 6.400. Ini kurang lebih sama. 208 bagi 6.400. Oh, bagus, 3,25%. 3,25%. ROAS-nya last 30 days itu 1,1 dibagi 1 ya, 1,1. Lumayan. 1,1 kali. Ya, inilah data Deephood. Saya review ya, kita coba lihat. Ini bisa dilihat berarti omset harian kami itu bisa jadi kurang lebih stabil di 3,5 bagi 7 itu kan 500.000. 22 dibagi 30 700.000 ya 500 sampai 700.000 per harinya. Lalu ini kunjungan kami segini, jadi sehari sekitar 2.000 kunjungan. Nah, bisa ya 2.000 ini ada lonjakan, conversion rate segini. Nah, ini penting buat teman-teman. Silakan cek aja teman-teman. Omsetnya berapa, pengunjungnya berapa. Kalau toko teman-teman lebih lama, ini kan Deepfood baru 42 minggu ya. 42 minggu berarti sekitar berapa hari ya? Berapa bulan ya? 42 dibagi 4 itu sekitar 10 bulan, 11 bulan lah katakan. Jadi toko Deepfood yang 11 bulan performanya seperti ini. Jadi teman-teman bisa cek angka teman-teman mana yang di bawah Deepfood, berarti teman-teman lebih jelek daripada Deepfood. Ya teman-teman tinggal nonton napak tilas ke ke video-video yang saya lain. Karena banyak yang nanya, jadi kan kok organiknya bisa bagus sih Deepfood ini, kok ininya kayak gitu? Jawabannya dari vlog 1 sampai ke vlog terakhir ini. Kenapa? Karena nggak ada jawaban pasti kenapa organik itu bisa bagus. Ya qadarullah, alhamdulillah si Deepfood ini organiknya bagus, bisa dilihat omsetnya 3,5 juta, si iklannya itu padahal ROAS iklannya 0,86 kali. Jadi sebenarnya masih masuk si budget iklan yang dikeluarkan di Shopee Seller Center. Lalu ini juga perlu dicek teman-teman nih rasionya. Jadi banyak juga yang nanya, ATC doang nih, nggak diukur, harus ukur ATC doang itu segimana. Nah kalau data Deepfood itu sekitar 16% yang ATC doang, ya sudah. Saya rasa seller-seller lain juga sama, karena saya juga gitu, setiap saya ATC itu nggak selalu check out kok. Saya pribadi ya sebagai pembeli, setiap ATC nggak selalu check out. Lalu basket size ini pasti beda-beda. Kalau Dewa ini memang produk-produk yang murah-murah, Philips 9755, 7526, makanya ini bisa mewakili banget buat teman-teman yang jualnya margin tipis-tipis karena yang basket size-nya tipis-tipis ya. Meskipun sebenarnya Deepfood ini marginnya lumayan gede. CTR iklan meskipun nggak masih hidup nyala ya tuh. Deepfood ini masih hidup nyala tergantung stok, tergantung apalagi belakangan ini karena kena penalti, Star Seller dicabut, saya stop iklannya. Ini bisa dilihat datanya seperti ini. Silakan teman-teman benchmarking di pause play, lalu ditulis aja boleh, lalu bandingkan dengan datanya teman-teman. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, teman-teman. Dan kalau boleh ya, silakan tuliskan data-data ini di kolom komentar. Jadi saya juga bisa benchmarking ke data Anda. Jangan lupa subscribe, jangan lupa Deepfood 1930 Rabu malam kita berkembang bersama insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.